Nah, pas industri itu naik, namanya discretionary spending namanya. Baru negaranya ekonominya naik. Nah, sekarang lagi turun, lapangan kerja lagi dikit, PHK di mana-mana, terus katanya mau bikin satgas PHK kan. Nah, ada tuh. Nah, sekarang solusi jangka pendeknya tuh gimana cara bikin warga punya kerjaan. Nah. Jadi itu yang sekarang bahaya banget di Indonesia. Iya, cari kerja aja susah, gimana mau berbisnis ya? Benar. Tapi kalau orang berhasil berbisnis, itu nge-solve dua masalah. Satu, dia menghasilin duit buat diri sendiri. Satu, ngebuka lapangan pekerjaan. Nah gitu, makanya kan pebisnis di Indonesia langka kan. Karena emang susah. Tapi dia nge-solve dua masalah sekaligus. Oke, tapi kalau misalkan dengan kondisi saat ini, kira-kira yang bisa diambil saat ini kalau berbisnis tuh sektor apa? Orang semuanya lagi rame-rame turun. Nah itu pertanyaannya susah. Sebenarnya kalau orang biasa yang nanya gue, sekarang kan lapangan pekerjaan susah. Gue harus ngapain gitu. Cuma ada 3 solusinya. Apa? Anggap nggak bisa diserap nih di Indonesia ya. Solusinya satu, kalau nggak kerja di luar, coba peruntungan, cari ada program-programnya. Maksudnya ini apa? Hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu, tapi gue nggak boleh. Nanti dibilang pesimis gitu kan. Itu satu opsinya. 2, kerja di Indonesia tapi kliennya di luar. Nah tapi kalau di sini orang harus punya skill digital. Kayak desain lah, atau editing, atau programming. Kalau nggak punya skill digital susah. Nah yang ketiga, solusi terakhir ya harus bikin usaha. Jadi solusinya cuma 3 itu doang sekarang. Atau enggak, solusi keempat berdoa pemerintah ngelakuin sesuatu. Emang sekarang kelihatannya pemerintah nggak ngelakuin apa-apa. Ya nggak tahu di belakang ya. Apalagi ada nama perusahaan menggunakan kata Indonesia, begitu ya. Khususnya di luar negeri. Ya, itu gimana tuh? Raymond lihatnya. Nggak terlalu ngikutin lagi kasusnya. Jadi kalau kita mau investasi nih misalnya, oke, kita kan misalnya jadi pengusaha mau investasi, instrumen investasi apa yang paling tepat saat ini? Kalau dunia lagi tidak pasti, saran paling umumnya tuh kurangin resiko, de-risking namanya. Cara kurangin resiko itu kalau nggak diversifikasi, jadi jangan langsung taruh satu di tempat gede nih gitu, langsung semua hartanya di sana. Yang kedua, taruh ke aset-aset yang notabene aman atau naik pas krisis. Tapi kalau ngomongin aset safe haven, udah tahu gitu pasti 2. Kalau nggak USD, harga emas. Tapi yang menjadi permasalahan, harga emasnya mahal sekali, uangnya nggak ada untuk beli. Itu dia, lingkaran setan ekonomi kita kayak gitu. Nah, solusi yang paling mutlak itu kalau terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, coba deh, mindsetnya kan katanya kan pemerintah kan suka cari jalan instan gitu. Oke, kalau nggak punya duit, kasih aja duit. Banjirin dengan bansos, dengan support sosial. Kalau gue tuh punya approach yang berbeda. Justru yang harus diselamatin menurut gue di Indonesia sekarang adalah usaha-usahanya. Usahanya harus dibantu coba dari segi keringanan insentif apa, mungkin dari segi pajak. Karena kalau usahanya goyang, lapangan pekerjaannya goyang. Kalau lapangan pekerjaannya goyang, warga nggak punya duit. Kalau warga nggak punya duit, buying power turun, usahanya goyang. Jadi lingkaran setannya di sana gitu. Jadi menurut gue sih sekarang coba deh daripada fokus kasih bantuan sosial terus, pikirin gimana cara lapangan pekerjaan tetap ada di Indonesia gitu. Kalau kita ya usahanya ya cuma 3 itu doang tadi. Sama berdoa. Sama berdoa itu penting ya. Berdoa itu paling penting. Oke, Raymond.